Kami tuh cuman bertigaan kan nenek itu. Perjelas aku. Serius dang. Tadi itu di samping kau itu ada kayak kakek rambutnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laskar Berantu. Berbagi cerita hantu. Apa kabar sobat berantu? Kisah berikut ini adalah pengalaman nyata saya sewaktu menjadi mahasiswa magang di salah satu rumah sakit ternama di kota saya. Kejadian ini terjadi kurang lebih di pertengahan tahun 2009. Saat itu kami sebagai mahasiswa keperawatan diwajibkan untuk magang kurang lebih 1 bulan di rumah sakit tersebut. Dalam satu kelompok atau satu shift, kami terdiri dari 3 orang. 2 orang wanita dan 1 orang pria, yaitu saya sendiri. Selama kurang lebih 1 bulan itu, semuanya nampak normal dan berjalan lancar. Kami berpindah dari satu ruangan perawatan ke ruang perawatan lainnya. Hingga pada suatu waktu, kami bertiga ditugaskan di suatu ruangan pasien yang khusus menangani pasien dengan kasus bedah. Kasus bedah di sini adalah pasien-pasien dengan luka dari kecelakaan, pasien selesai operasi, maupun pasien yang membutuhkan perawatan luka, seperti pasien dengan luka diabetes. Ruang perawatan ini bernama persis seperti nama seekor burung. Aroma yang khas, bangunan yang mulai menua, warna dinding yang mulai memudar, atap kayu serta ubin yang mulai pecah, menimbulkan suasana yang sekum sekalipun pada siang hari. Bangunan ini hanya berdiri 1 lantai. Tiap ruangan terbagi menjadi 5 bidang. 1 ruangan khusus perawat, 1 ruangan alat dan tempat istirahat, serta 3 ruang pasien, 2 pada bagian belakang dan 1 yang terletak di samping ruang perawat. Nah, tepatnya di samping ruang perawat itu terdapat sebuah kursi panjang yang biasa kami mahasiswa sering gunakan untuk duduk sesaat sambil melipat kasa maupun istirahat sejenak. Dari sudut tempat duduk inilah kisah ini bermulai. Pagi itu memang kami disibukkan dengan banyaknya pasien dan tindakan yang harus kami kerjakan. Mulai dari merapikan ruangan, memandikan, mengganti tenun, mengantar pasien dari dan ke ruangan lain, serta melakukan tindakan perawatan luka. Tak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 11 siang. Sebagian dari kami memang sudah bersantai sejenak, termasuk 2 orang teman saya yang sudah duduk di kursi panjang itu.
Namun saya sendiri saat itu masih kebagian membantu mengganti balutan dan melakukan perawatan luka seorang pasien bersama seorang perawat senior. Saat itu pasien kami ibu-ibu usia kurang lebih 65 tahunan, menderita luka gangren akibat penyakit gula yang beliau miliki. Beliau dirawat persis di ruang yang berada di sebelah ruang perawat. Saat itu, ruangan itu hanya beliau sendiri. Keluarga pun sedang tidak di tempat. Mungkin sedang ke apotik, ke toko, atau mengambil obat, entahlah. Jadi persisnya saat itu hanya ada saya bersama perawat senior dan ibu tersebut yang saat itu kami panggil nenek. "Nek, lukanya kami bersihkan ya," kata kakak perawat yang bersama saya waktu itu. Si nenek hanya mengangguk-angguk. Kami pun mulai melakukan tindakan. Satu persatu kasa penutup luka kami lepaskan. Nampaklah luka di kaki nenek yang sebagian memerah dan membusuk. Jaringan-jaringan yang mati mulai kami potong dan bersihkan perlahan-lahan. Saat itu memang kami seminimal mungkin berkomunikasi karena aroma bau luka yang khas. Siapapun takkan sanggup berlama-lama. Apalagi sekelas kami perawat magang yang hanya mampu menahan muntah sambil membantu kakak senior kami itu. Mungkin karena belum terbiasa saat itu. Sambil membersihkan luka nenek, saya perhatikan nenek memang cukup pendiam. Entah mengalami penurunan kesadarankah, pikirku. Sambil kupanggil, "Nek, Nek." Nenek hanya menyahut sambil bergumam, Entah menahan sakitkah? Entahlah. Namun saat itu kulihat mata nenek sedikit melotot. Entah ada apa denganmu, Nek. Hal itu tak terlalu kami hiraukan. Aku pun enggan membahas hal itu dengan kakak seniorku saat itu. Kemudian satu demi satu kasa bersih mulai kami tutup kembali pada luka nenek. Kami bereskan alat, mengganti tenun, merapikan ruangan, dan mengatur posisi tidur pasien atau nenek. Sedemikian mungkin biar nenek nyaman. Setelah itu kami bergegas dan berpamitan ke nenek untuk meninggalkannya. Terlebih dahulu memasang pelang tempat tidur, takut nenek terjatuh ke lantai. Sampai detik ini pun tidak ada yang terlalu aneh dengan nenek. Beliau hanya agak pendiam dan memang terkesan enggan menutupkan mata. Setelah semua beres, kami cuci alat, sterilkan alat dan lain-lain. Saya pun kembali ke ruang nenek untuk mengantar sebungkus kopi yang sudah saya tuangkan ke dalam botol bekas infus. Rencananya potongan botol berisi kopi ini akan saya letakkan di bawah tempat tidur nenek. Tujuannya untuk mengurangi aroma luka yang busuk karena luka diabetes tersebut. Saya pun masuk dan menyapa nenek. Namun seperti biasa, nenek tak terlalu menghiraukan kehadiran saya. Saat itu, suasana memang terasa sangat berbeda. Tubuh saya pun sedikit merinding. Selesai meletakkan botol kopi tersebut,
Saya buru-buru meninggalkan beliau. Kemudian setelah itu saya cuci tangan dan ikut berkumpul bersama teman sejawat saya, yang ternyata dari tadi memperhatikan kami dari kejauhan. Jadi, sahabat berantu, posisi teman saya yang duduk di kursi panjang tersebut memang persis dapat melihat ke arah ruangan pasien dari luar. Karena ruangan pasien ini sebagian dindingnya memang menggunakan dinding kaca yang saat itu hordengnya memang kami buka. Teman saya ini saat itu spontan bertanya kepada saya, "Dang, kau ngelakarkan siapa tadi?" Jadi saya bilang, "Ndak ada, cuma ngelakarkan nenek dengan kakak itu saja." Sambil menunjuk senior kami itu. "Oh," kata teman aku. "Terus itu yang jaga nenek tadi siapa?" "Ah, mana ada. Tadi tuh cuma ada nenek, kan kami bertiga." "Ah, serius? Masa sih?" "Iya, serius. Karena keluarga nenek pun memang lagi keluar juga. Tapi tadi itu yang kulihat dari sini, Mika itu ada 4 orang." "Ah, mana mungkin. Tanyalah sama kakak senior itu." Sambil kutunjuk ke arah kakak senior. "Kami itu cuman bertigaan kan nenek itu," perjelas aku. "Serius, Dang? Tadi itu di samping kau itu ada kayak kakek, rambutnya panjang, jenggot panjang, semua serba putih, baju pun putih," tegas kawan aku. "Nah, terus di depan kau itu ada nenek-nenek berdiri, semua juga serba putih, baju pun putih juga." "Ah, serius kawan?" "Iya." Saat itulah baru aku pribadi ceritakan tentang suasana di dalam tadi. Mulai dari nenek yang tidak terlalu banyak bicara, matanya yang sering melotot, terus ditambah suasana tubuh merinding saat kembali ke ruang nenek itu. Jadi ada kemungkinan si nenek memang melihat sosok yang ada di sekitar kami tadi, atau malah memang sedang diajak komunikasi oleh mereka yang tak terlihat tersebut. Kemudian kami dapat kabar bahwa 2 hari setelah kejadian itu, si nenek telah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal nenek diterima oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan, Nek. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah karir kami. Demikianlah cerita yang dapat saya kisahkan. Semoga sahabat Laskar Berantu dapat mengambil hikmah di balik kisah ini semua. Sekali lagi, bukan bermaksud menakuti, tapi sekedar berbagi bahwa mereka yang tidak terlihat memang ada dan berdampingan di sekitar kita. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laskar Berantu, berbagi cerita hantu.